kita mulai dari deskripsi dataset. Dataset ini kami ambil dari Kaggle yang berisi informasi tentang tren belanja pelanggan, perilaku konsumen, dan data pola pembelian. Dataset ini kami gunakan sebagai atribut pelanggan termasuk usia, jenis kelamin, riwayat pembelian, metode pembayaran yang disukai, frekuensi pembelian, dan lainnya. Menganalisis data ini dapat membantu kita dalam mengelola bisnis dan membangun keputusan yang tepat, mengoptimalisasi penawaran produk, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk source code-nya kami sertakan di file collab kami. Untuk jumlah record dan fitur dari dataset yang kami memiliki jumlah record sebanyak 5,9 juta dengan beberapa fitur, yaitu Customer ID yaitu identifikasi unik untuk setiap pelanggan, age yaitu usia pelanggan, gender yaitu jenis kelamin pelanggan, kemudian item purchase yaitu barang yang dibeli oleh pelanggan, kemudian ada kategori yaitu kategori barang yang dibeli, kemudian purchase amount, jumlah pembelian dalam USD, kemudian location yang menunjukkan lokasi tempat pembelian dilakukan, size yaitu ukuran yang dibeli, color yaitu warna barang yang dibeli, kemudian season adalah musim pembelian yang dilakukan, kemudian ada payment method yaitu metode pembayaran yang paling sering digunakan oleh pelanggan, kemudian ada frequency of purchase yaitu frekuensi pelanggan melakukan pembelian, misalnya mingguan, 2 bulan, atau bulanan. Nah, langkah pertama dalam analisis data ini yaitu kita akan menginstalasi library. Nah, di sini kami akan menginstal library seperti PySpark yang digunakan untuk pemrosesan data besar menggunakan framework Apache Spark. Kemudian ada instalasi Matplotlib digunakan untuk grafik dan visualisasi data. Kemudian ada Seaborn untuk visualisasi data yang lebih menarik. Kemudian ada Pandas untuk memanipulasi data seperti mengubah format data, menggabungkan dataset, dan banyak opsi lainnya. Setelah instalasi, kami melakukan eksplorasi data. Yang pertama ada mengimport data. Nah, import data ini digunakan untuk menganalisis atau mengidentifikasi tren pola dalam pembelian barang, kebiasaan belanja pelanggan, serta informasi pelanggan seperti detail pembelian, rating, status pelanggan, serta informasi pengenerima dan diskon. Kemudian ada pemeriksaan struktur dataset. Nah, di sini setelah kami membaca dataset, struktur dataset ini untuk memahami tipe data dari setiap kolom dan memastikan bahwa data yang telah diimpor dengan benar, di mana data memiliki berbagai tipe data yang berbeda, termasuk integer, string, double, dan lain-lain. Semua kolom bersifat nullable, yang berarti bisa saja terdapat nilai kosong di dalamnya. Kemudian, untuk mengetahui banyak data yang kita miliki dalam dataset, kita dapat menggunakan perintah datacount untuk menunjukkan bahwa dataset ini memiliki 3.900 baris data. Kemudian untuk kita menghitung daftar nama kolom dalam dataset yang mencakup berbagai aspek perilaku pelanggan, mulai dari informasi demografis hingga pembelian, preferensi pembayaran. Selanjutnya ada statistik deskriptif. Di sini yaitu analisis statistik deskripsi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai karakteristik data dan distribusinya, di mana dari hasil analisis deskriptif ini kami mendapatkan observasi kunci, yaitu dataset ini berisi dari 3.900 pelanggan yang berbeda dengan rentang umur yang bervariasi dari 18 hingga 70 tahun dan dengan rata-rata umur 44 tahun. Nah, untuk pembelian rata-rata di sekitar 59,76 US dolar dengan rentang harga $20 hingga $100. Kemudian rating ulasan berkisar antara 2,5 hingga 5 dengan rata-rata sekitar 3,75. Kemudian kami melakukan data cleaning. Yang pertama, yaitu menangani missing value. Untuk memastikan kualitas data yang baik, kita harus menangani missing value, yaitu menghilangkan nilai yang hilang dalam dataset, di mana kita dapat melihat tidak ada missing value dalam dataset ini karena semua kolom memiliki nilai 0 untuk setiap missing value. Langkah selanjutnya adalah memastikan tidak ada duplikasi data dalam dataset, di mana kita dapat melihat bahwa tidak ada baris duplikasi data dalam dataset ini. Untuk memastikan bahwa setiap baris data adalah unik, sehingga kita dapat yakin bahwa dataset kita bebas dari data yang berulang. Kemudian kita masuk ke analisis dan visualisasi. Untuk pertanyaan bisnis pertama, yaitu adalah produk apa yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Setelah kita analisis, dan berdasarkan analisis kita, kami mendapatkan kategori produk yang sering dibeli oleh pelanggan yang ditunjukkan oleh bar plot berikut. Dari analisis ini, kami mendapatkan bahwa clothing merupakan kategori produk paling banyak dibeli oleh pelanggan, kemudian clothing dan aksesoris adalah dua produk yang paling populer, yang menunjukkan preferensi pelanggan terhadap produk ini. Berdasarkan analisis hasil ini, terdapat beberapa opsi dan solusi, yaitu membuat kampanye promosi yang menargetkan kategori produk populer seperti clothing dan aksesoris untuk lebih menarik banyak pelanggan, kemudian memberikan diskon untuk penawaran khusus produk kurang populer seperti outerwear untuk meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua, pertanyaan bisnisnya yaitu apakah ada tren musiman dalam pembelian produk tertentu. Berdasarkan analisis kita yang ditujukan oleh pie chart di bawah berikut, yaitu kami mendapatkan spring adalah musim dengan jumlah penjualan tertinggi dengan not 999 penjualan, yang diikuti oleh fall yaitu 975 penjualan, winter 971 penjualan, dan summer yaitu 955 penjualan. Berdasarkan hasil ini, kami mendapatkan solusi dan rekomendasi antara yang lain, memastikan produk stok terutama kategori yang populer, clothing dan aksesoris mencukupi selama musim spring karena penjualan cenderung lebih tinggi.
Yang kedua yaitu melakukan promosi khusus diskon menjelang musim dengan penjualan tinggi seperti spring dan fall untuk lebih menarik banyak pelanggan. Kemudian ada pertanyaan bisnis ketiga yaitu apakah perbedaan dari pola belanja berdasarkan latar geografis. Berdasarkan analisis kita yang ditunjukkan oleh bar chart di bawah ini, Montana memiliki jumlah penjualan tertinggi dengan 96 penjualan, diikuti oleh California dengan 95 penjualan, diikuti oleh Idaho dengan 93 penjualan, dan lainnya. Solusi yang dapat kami rekomendasikan yaitu memfokuskan sumber daya lokasi dengan penjualan tertinggi seperti Montana dan California untuk memaksimalkan pendapatan. Kemudian meluncurkan kampanye pemasaran yang ditargetkan ke daerah rendah untuk meningkatkan minat produk. Kemudian ada pertanyaan bisnis keempat yaitu kategori produk mana yang memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penjualan total. Setelah kami analisis, ditunjukkan oleh line chart berikut ini, kami mendapatkan bahwa clothing adalah produk yang paling memberikan kontribusi besar terhadap penjualan total, diikuti oleh aksesoris, footwear, dan outerwear. Berdasarkan analisis ini, kami mendapatkan beberapa solusi yang dapat diimplementasikan, yaitu yang pertama memastikan stok clothing dan aksesoris selalu tersedia karena mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap penjualan. Kemudian menawarkan bundling atau diskon musiman di kategori footwear dan outerwear untuk meningkatkan penjualan di kategori ini. Kemudian pertanyaan bisnis kelima yaitu bagaimana loyalitas pelanggan mempengaruhi frekuensi pembelian. Setelah kami analisis dapat kami tampilkan menggunakan bar plot. Di sini kami dapatkan yaitu penjualan setiap 3 bulan memiliki jumlah penjualan tinggi dengan 584 penjualan, kemudian diikuti oleh annual atau penjualan tahunan dengan penjualan 572 penjualan, kemudian ada penjualan kuartal dengan 563 penjualan dan diikuti oleh penjualan lainnya seperti monthly, bi-weekly, fortnightly, and weekly. Nah, dari data yang kami analisis, kami memberikan solusi dan rekomendasi yaitu mempertimbangkan untuk mengirim pengingat otomatis kepada pelanggan yang melakukan pembelian secara tahunan setiap 3 bulan untuk meningkatkan frekuensi pembelian mereka. Selanjutnya, memfokuskan kampanye pemasaran pada pelanggan yang melakukan pembelian secara kurang sering, misalnya tahunan, untuk meningkatkan loyalitas mereka. Kemudian ada memberikan penghargaan untuk pelanggan yang melakukan pembelian dengan secara sering, seperti 3 bulan atau lebih sering. Dan selanjutnya, kita dapat melihat korelasi antara jenis kelamin pelanggan dan jenis produk yang dibeli, di mana produk yang paling sering dibeli oleh pria adalah pants, jewelry, dress, dan coat, sedangkan untuk wanita cenderung membeli produk seperti blouse, dress, dan jewelry dalam jumlah yang signifikan. Berdasarkan analisis ini, solusi yang tepat untuk mengatasinya yaitu dapat memperluas lini produk yang populer di kalangan pria dan wanita, misalnya meluncurkan koleksi baru dari produk pants dan jewelry untuk pria serta blouse dan dress untuk wanita. Selanjutnya yaitu analisis data. Kita dapat melihat rata-rata nilai pembelian per transaksi untuk berbagai jenis produk, di mana t-shirt memiliki rata-rata nilai pembelian tertinggi dengan 62,91 US dollar, dan boots dan dress juga menunjukkan rata-rata nilai pembelian yang tinggi masing-masing 62,62 dan 62,17 US dollar. Solusi yang dapat diimplementasikan yaitu untuk mempertahankan atau sedikit menaikkan harga produk dengan rata-rata nilai pembelian yang tinggi seperti t-shirt, boots, dan dress karena pelanggan cenderung bersedia membayar lebih untuk produk ini. Selanjutnya yaitu kita dapat melihat distribusi usia pelanggan, yang mana usia pelanggan tersebar merata dengan puncak pada usia 25 tahun serta usia 19, 31, 32, dan 27 untuk menunjukkan jumlah pelanggan yang signifikan. Berdasarkan analisis ini, adapun solusi dan rekomendasinya yaitu segmentasikan kampanye pemasaran berdasarkan kelompok usia yang dominan, misalnya 25 sampai 35 tahun untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas. Selanjutnya yaitu analisis data. Kita dapat melihat metode pembayaran yang paling sering digunakan oleh pelanggan, di mana credit card adalah metode pembayaran yang paling sering digunakan dengan 696 penjualan, diikuti oleh Venmo, Cash, PayPal, debit card, dan bank transfer yang menunjukkan jumlah penjualan yang signifikan masing-masing sekitar 650 penjualan. Solusi yang dapat diimplementasikan yaitu memastikan proses pembayaran dengan kartu kredit berjalan lancar dan aman, mengingat ini adalah metode pembayaran yang paling populer. Selanjutnya yang menganalisis data, kita dapat melihat rata-rata rating ulasan untuk setiap kategori produk, yang mana footwear memiliki rata-rata rating ulasan tertinggi dengan 3,79, aksesoris dan outer juga menunjukkan rating ulasan yang tinggi masing-masing 3,77 dan 3,75. Kemudian manual costing memiliki rata-rata rating ulasan terendah dengan 3,72. Solusi dan rekomendasinya yaitu kita fokus pada meningkatkan kualitas produk clothing, mengingat kategori ini memiliki rating ulasan terendah. Promosikan produk dalam kategori dengan rating ulasan tertinggi untuk menarik lebih banyak pelanggan, dan menawarkan insentif kepada pelanggan yang memberikan ulasan positif seperti diskon untuk pembelian berikutnya. Selanjutnya yaitu kita dapat melihat korelasi antara ukuran produk dan jumlah penjualan, di mana ukuran
M atau medium memiliki jumlah penjualan tinggi dengan 1.755 penjualan, diikuti ukuran L large dengan 1.053 penjualan. Sementara ukuran S atau small dan XL extra large memiliki jumlah penjualan yang lebih rendah dengan masing-masing 663 dan 429 penjualan, yang artinya harus selalu memastikan stok produk ukuran M selalu mencukupi karena ukuran ini memiliki permintaan tertinggi. Selanjutnya, dapat mempertimbangkan bolding produk dengan ukuran S dan XL karena bersama produk ukuran M yang populer. Selanjutnya, memfokuskan kampanye pemasaran pada ukuran M untuk memaksimalkan penjualan. Analisis berikutnya yaitu kita dapat melihat pengaruh metode pengiriman terhadap jumlah penjualan yang mana free shipping adalah metode pengiriman yang paling sering digunakan dengan 675 penjualan. Standard store pick up, next day air express dan 2 days shipping juga menunjukkan jumlah penjualan yang signifikan masing-masing sekitar 650 penjualan. Hasil analisis ini dapat memberikan beberapa rekomendasi, yaitu pertimbangan untuk terus menawarkan opsi free shipping karena ini adalah metode pengiriman yang paling populer di kalangan pelanggan. Kemudian memastikan untuk menawarkan beberapa opsi pengiriman untuk memenuhi preferensi pelanggan yang berbeda, termasuk standar store pick up, next day express dan 2 days. Untuk analisis selanjutnya, kita dapat melihat warna produk yang paling populer di antara pelanggan, yaitu olive adalah warna produk yang paling populer dengan 177 penjualan, diikuti yellow dan silver dengan masing-masing 174 dan 173 penjualan. Kemudian warna-warna lain seperti teal, green, dan black juga menunjukkan jumlah penjualan yang signifikan. Solusi dan rekomendasi yang dapat kita lakukan yaitu melakukan survei dan analisis preferensi pelanggan secara berkala untuk memahami tren warna yang sedang diminati. Kemudian menggunakan visual yang menarik dengan warna populer dalam iklan dan promosi. Analisis selanjutnya yaitu kita dapat melihat distribusi pelanggan berdasarkan status langganan yang mana sebagian besar pelanggan tidak berlangganan dengan jumlah 2.847 pelanggan, sedangkan pelanggan yang berlangganan berjumlah 1.053 pelanggan. Dari hasil ini yang dapat kita lakukan yaitu meningkatkan nilai dari program langganan dengan menambahkan manfaat eksklusif seperti akses awal ke produk baru, diskon eksklusif, atau konten khusus untuk pelanggan yang berlangganan, serta mengedukasi pelanggan tentang manfaat dari berlangganan melalui berbagai saluran komunikasi seperti blog, video, dan media sosial. Baik, bergerak ke data analisis selanjutnya, kita akan melihat pengaruh penggunaan kode promosi terhadap volume penjualan, di mana sebagian besar penjualan dilakukan tanpa menggunakan kode promosi sebanyak 2.223 penjualan. Meanwhile, penjualan dengan penggunaan kode promosi berjumlah 1.677. Maka dari itu, solusi yang tepat adalah dengan meningkatkan penggunaan kode promosi, diskon khusus, cashback, atau penawaran bundling untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dan selanjutnya, kita dapat melihat korelasi antara frekuensi pembelian dengan kategori produk, di mana clothing adalah kategori produk dengan jumlah penjualan tertinggi untuk semua frekuensi pembelian, diikuti dengan aksesoris dan footwear. Serta pembelian every 3 months dan monthly menunjukkan jumlah penjualan tertinggi untuk kategori clothing. Salah satu solusi yang tepat adalah dengan membuat penawaran bundling yang menarik untuk pelanggan yang membeli dalam frekuensi bulanan dalam setiap 3 bulannya. Selanjutnya, kita akan menganalisis pengaruh penggunaan kode promosi terhadap frekuensi pembelian pelanggan yang akan kembali, di mana pelanggan yang menggunakan kode promosi cenderung melakukan pembelian dengan frekuensi every 3 months dengan 258 penjualan. Frekuensi pembelian lainnya seperti fortnightly, quarterly, annually, monthly, weekly, dan bi-weekly juga menunjukkan jumlah penjualan yang signifikan dengan kode promosi. Solusi yang tepat salah satunya dengan menggunakan data frekuensi pembelian untuk mengidentifikasi pelanggan setia dan tawarkan mereka manfaat tambahan sebagai apresiasi. Dan selanjutnya kita masuk ke analisis prediktif untuk solusi customer retail. Jadi, dalam analisis ini kami menggunakan algoritma logistic regression untuk memprediksi apakah pelanggan akan menggunakan pembelian ulang atau tidak. Model ini dilatih dengan dan dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, dan recall. Di mana pada hasil analisis prediktif ini menunjukkan bahwa model memiliki akurasi, precision, dan recall yang sempurna pada uji ini. Selanjutnya, confusion matrix menunjukkan bahwa semua prediksi itu benar, tidak ada kesalahan dalam prediksi model ini. Dan yang terakhir, ROC curve menunjukkan performa model dalam memprediksi kelas positif dan negatif dengan area di bawah kurva AUC yang tidak terdefinisi karena hasil prediksi yang tidak sempurna. Nah, salah satu rekomendasinya dengan mengembangkan kampanye pemasaran yang ditargetkan berdasarkan prediksi model untuk menawarkan insentif dan promosi khusus kepada pelanggan yang berisiko tidak melakukan pembelian ulang-ulang. Yang kedua, ada predictive model clustering key means yang digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan perilaku pembelian, di mana pada hasil analisis ini menunjukkan pengelompokan pelanggan berdasarkan usia dan jumlah pembelian dengan warna yang berbeda, menunjukkan juga klaster yang berbeda. Nah, salah satu solusi dan rekomendasinya yaitu dengan menggunakan hasil clustering untuk membuat segmen pelanggan yang lebih terarah. Jadi, setiap klaster dapat diidentifikasi dengan karakteristik perilaku pembelian yang spesifik.